Kita panggil Marcel. Asli dari Jogja. Wow. Saya harus cepat. Durasi. Iya, Pak. Oke. Teman-teman semuanya, halo Kak. Selamat datang di CLBK. Cepat lucu, bah kocak. Ya, Pak. Jadi saya kemarin habis baca artikel Pak, katanya Kak Ozi ini nangis gara-gara bulian orang Pak. Ya. Jadi kayak ya ampun, saya jujur semangat Kak, ya kan? Karena ini cerita cepat nih hari ini nih. Jadi menurut saya Pak, karena pembulian dan juga kritik itu beda genrenya. Ya. Ya kan kalau pembuli saya jujur nggak setuju Pak, karena film dan juga kehidupan nyata tentu beda. Ya. Contohnya apa? Iron Man. Iron Man dadanya nyala pas syuting doang Pak. Kalau di kehidupan nyata nih Iron Man dadanya tetap nyala. Aduh, tokennya boros ya kan. Kasian ya Pak. Dan in my humble opinion kayak menurut saya Pak, sebuah film kalau misalkan tidak ada peran antagonis itu kan hambar. Iya. Contohnya apa? Avenger kalau gak ada musuhnya, ya ampun, filmnya cuma nongkrong, ngopi, sama main gaple. Ya kan? Iya. Contohnya apa lagi? Iron Man. Kalau kagak ada musuhnya, itu baju Iron Man cuma dipakai buat ngecas power bank. Makanya saya sedih Pak, banyak banget orang yang ngebully gitu. Kayak di 2020 ini guys, hey come on. Masih banyak gitu orang-orang yang kalah smart sama HP-nya. Terima kasih sudah menonton CLBK. Cepat lucu. Dari Marcel seperti biasa, langsung. Oh, ada nih. Wow. Waduh. Halo Pak Tara. Hai Marcel. Pak Tara, kenapa Pak? Marcel, saya pikir udah pindah ke sini ya. Enggak, ini sini saya Pak. Di sini Pak. Bapak di mana sih? Saya pikir waktu itu saya lihat di sebelah sana soalnya. Enggak, di sini terus Pak. Di terus saya Pak. Yakin di sini apa di sana nih? Di sini banget lah saya Pak. Keluarganya parah banget Pak di sini. Aduh gimana sih ini? Pak Tara, Pak Tara. Pak Tara itu adalah salah satu artis yang suka surprise Pak. Kenapa? Tara. Selamat datang teman-teman semuanya di CLBK. Cerita lucu, bah kocak. Benar itu Tara ya. Tara. Tapi kemarin gue sepeda namanya Tora. Tar. Oh iya Ya, Pak. terus Ke PIK itu ada satpam. Mas, Tora Budiman. Si Tora dipanggil Tora. jadi Budi. gini. Iya, Tora Budiman. Jadi gue waktu pas lagi di pick juga, gue foto-foto nih sama satpam-satpamnya. Mas, foto ya Mas? Iya siap. Oke boleh dong. Gue foto dong. Udah pegang. Siap. Makasih ya Mas Tora. Gue nggak tatoan kayaknya. Belum tatoan juga. Iya, tapi kan nggak sebanyak itu. Tapi sih- Mohon maaf. Ada mau es teh manis nggak? Betul. Kenapa Pak? Oh iya lupa. Iya saya. Oh, mau ngambil mangkok ya? Ambil mangkok. CLBK. Iya Pak. Lanjut. Lanjut ya. Tadi soalnya ada lucu di kita Iya. soal Pak Tara. Tapi kok saya tidak diajak ngobrol gitu. Kenapa ya? Tapi main sepeda? Main sepeda? Oke, Aku baik. punya sepeda sekarang. Asik. Sepeda lipat di endorse. Oh aduh. Entertainment bro. jadi nggak nih? Jadi Pak. Tapi tar dulu Pak. Nah gini. Gini nih. Tadi saya dikasih tahu sama kreatif. Katanya Ya. Pak Tara Budiman ini punya fobia. Dia tuh fobianya gelap sama sempit. Bener gitu, Pak? Benar. Oh. Fobia gelap sama sempit Gua Pak. kalau di tempat sempit dan gelap, gua tuh sesak nafas. Oh, dari kapan Tar? Dari gua mengetahuinya sih sebenarnya. Kenapa dari kecil sama kayak gitu? Kayaknya dari gua beranjak SMP Sampai sekarang masih ya? sampai sekarang. Kalau pada Namanya kan bisa fobia. saya pamit aja. Tapi kamu yang ngasih tahu. Iya. Iya. Tapi kan aku akan memberikan lagi gitu informasi iya. lain gitu Iya, Pak. iya, iya. Sorry maaf. Aduh saya takut nih. Saya takut nggak lucu nih. Jangan pernah takut lah. Jangan pernah takut. Belum biasa selalu nggak lucu kok. Ayo. Iya Pak. Jadi Pak Tara ini punya fobia itu sempit dan juga gelap. Bener ya Pak Benar, ya? benar. Saya nggak kebayang gitu Pak kalau misalkan saya punya fobia itu gitu. Kayak nggak pantas gitu. Kenapa emang? Karena dari strukturan nih Pak. Di rumah saya, kan rumah saya kecil Pak, kayak Iya. TPS lah gitu. Jadi ya kalau kita masuk 3 kali ke depan udah nyampe pintu belakang gitu. Sempit banget Pak. Udah gitu gangnya juga kecil sebelum masuk rumah. Gang kecil tuh bayangannya gini, jadi dulu pernah ada tetangga saya kebakaran, yang masuk selangnya doang Pak. Pemadamnya di luar, nggak bisa masuk ke dalam. Itu tuh bayangannya. Makanya saya kalau punya fobia sempit, fobia gelap, ya ampun banyak banget gaya gitu. Buat saya itu Iya, Pak, iya, buat iya, saya. paham, Karena paham. saya ini terakhir dari keluarga susah Pak. Di rumah saya tuh Pak, saya
kalau misalkan kita tidur nih, itu saking sempitnya kita di mimpi tegur-teguran lagi. Saking sempitnya tuh. Saking sempitnya. Orang kalau namanya di mimpi tuh biasanya kan menyebar gitu. Iya. Lu tegur-teguran. Tegur-teguran lagi. Ada kondangan apa gimana? Ada, Pak. Karena emang tidurnya sebelah-sebelahan. Udah mah gitu, keluarga saya kan emang ya kita punya moto gitu kayak harta yang paling berharga adalah BPKB gitu. jadi Ya betul. bener Pak, adik saya pernah nggak sekolah, BPKB saya sekolah Pak. Gara-gara nggak punya duit. BPKB bisa sekolah loh di keluarga saya loh, bisa. Dan jadi kita kalau tidur tuh motor dimasukin ke dalam. Kita tidur sebelah motor Pak Desta. Iya. Pak Tara pernah nggak nyobain tidur sebelah motor? Enggak pernah sih kalau tidur Kenapa? sebelah motor. Cobain Pak, kalau Bapak tidur sebelah motor Ya. itu mimpinya ngegas nanti. Bukan ada prepan ya? ngegas. Berapa juga sama. Udah gitu saya pernah juga Pak Tara. Saya waktu itu kan saya tidur Pak. Saya tidur gitu. Terus saya kebangun gara-gara ngigo. Jadi pas ngigo, dak, malah saya kehantam spakbor gitu. Sedih banget dah. Udah mas sempit gelap. Karena di rumah saya itu lampunya tuh bisa dibilang double job gitu. Maksudnya double job? Jadi lampu rumah saya satu lampu, Iya. itu gunanya untuk menerangi 2 ruangan. Dibagi dua gitu Pak. Iya. Iya. Karena emang itu moto keluarga saya. Kita nggak boleh tuh ada barang yang nganggur dikit nggak boleh. Harus lembur. Harus lembur. Contohnya apa? Ember. Di rumah saya Pak, ember Pak. Itu selain untuk menampung air, dia juga bisa ganjel pintu. Jadi harus ada double ya? Iya, gitu Pak. Kok biar nggak nutup, biar nggak kebuka ya? Itu kamar mandinya ya? Bener, Iya, bener. double job juga tuh. Aduh, udah habis lagi bahan saya nih. Udah gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengar CLBK Cerita Lucu Bah Kocak. Kita kasih kesempatan buat Marcel. Wow. Halo Pak Indah. Halo Zara. Selamat datang di CLBK Cerita Lucu Bah Kocak. Jadi berbicara tentang air. Iya, langsung aja nih. Jadi berbicara tentang ayah, jujur saya kangen banget sama bapak saya, Pak. Oh. Karena saya ini adalah seorang yatimania. Mantap. Ya, itu, Pak. Saya adalah anak yatim. 4 bulan yang lalu, kalau ibarat anak bayi mah lagi lucu-lucunya nih, Pak. Jadi saya pengen bercerita tentang... Tapi kan nggak lucu kalau baru Ini kan ditinggalin. sedih. Iya. Nggak, tapi saya ingin mengubah tragedi menjadi komedi, Pak. Itu yang saya pelajarin dari komedi ini, Pak. Biar nggak berlarut-larut ya sedihnya. Iya, karena dulu waktu saya sekolah gitu, mungkin ada yang mengalami gitu ya. Pas waktu kita sekolah di buku rapot, itu adalah buku sakti, Pak. Iya. Buku sakti yang bukan isinya cuma nilai rapot kita, tapi ada nama bapak kita di sana. Iya. Kalau ketahuan setiap tahun sampai tua, kita akan dipanggilkan nama bapak kita. Tapi anak sekarang iya enggak ya? Anak sekarang kayaknya enggak ya? Kalau zaman gue iya. Gue dipanggil kosa sampai sekarang. Sama dia. Sama semuanya. Sampai sekarang, Pak. Iya. Tapi bersyukurnya Pak, karena dulu kan saya sahabat miskin, jadi saya rapot saya ditahan Pak karena bayaran nunggak. Jadi aman, gak ada yang ketahuan gitu. Tapi yang kasihan Pak, ada teman saya. Jadi dia tuh punya nama bapaknya tuh unik banget, nama bapaknya Sabar. Jadi pas waktu dicengin dia nggak bisa marah Pak. Karena kalau dia marah pasti akan dibilang, ih bapaknya aja sabar masa anaknya kagak. Gitu. Dan kalau saya ingat-ingat gitu pengalaman saya sama bapak saya dulu tuh humoris banget gitu bapak saya. Jadi dulu kita sekeluarga punya utang. Jadi mama saya punya utang sama bank keliling. Tapi bank keliling. Itu kalau bapak tahu tuh yang kalau kita bayar tanggalnya dirobek satu tuh. Itu bank keliling tuh. Jadi mama saya ngutang bank keliling ada 20 orang Pak. Itu ada Bang Miun, Bang Jaka, Bang Into the Room, adalah banyak Pak. Bang Into the Room gitu. Beng-beng dong itu, beng-beng. Asik berat. Aduh, untung bukan saya. Jadi pas waktu itu 20 orang utang dan itu belum dibayar. Jadi pas waktu itu datang tuh satu orang Bang Jaka gitu kan. Mama saya bilang sebelumnya sama bapak saya, Pak, kalau ada abang-abang bank keliling, tolong bilang mama jangan di belakang gitu. Karena mama saya ngumpet di belakang rumah saya itu ada kali gitu Pak. Terus Bang Jaka bilang, Pak, ada ibu nggak? Ada di belakang. Bang Miun bilang kan, Pak, ada ibu nggak? Ada di belakang. Hampir 5 orang di belakang Pak. Bapak saya pas udah 5 orang udah kumpul di belakang kali tuh datang. Weh,
reuni nih katanya. Dikerjain. Jadi dikerjain. Saking humorisnya ya? Jadi humoris, saking humorisnya gitu. Sampai akhirnya mereka ketawa dan nggak jadi nagih gitu. Akhirnya karena itu, dan saya bersyukur gitu punya bapak seperti bapak saya, karena bapak saya itu terbaik banget lah. Meskipun dia udah take off, tapi dia masih bisa memberikan nafkah untuk keluarganya dari ceritanya yang tadi gitu. Terima kasih. Dan untuk kalian di rumah, kalau kalian masih memiliki orang tua, bapak atau ibu, tolong sayangi mereka, karena ketika kalian menjadi orang tua, kalian juga pasti ingin disayangi oleh anak-anak kalian. Bagus ya sekarang ada Bagus pesan-pesan. sekarang, Mas. Thank you, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mendengar CLBK Cerita Lucu. Bah!